Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita lihat belakangan ini begitu hangatnya perdebatan akan hukum. Sejahat-jahatnya penjahat, selalu ada yang membelanya. Banyak perkara kejahatan yang disembunyikan supaya dia tidak terkena hukuman. Bahkan banyak orang memilih hukuman-hukuman itu atau undang-undang itu sesuai dengan untuk kebutuhannya supaya dia diselamatkan. Saudara-saudara, oleh karena itu kita tidak menyoroti bagaimana ahli-ahli hukum di dunia ini. Tetapi mari kita menyoroti supaya bagaimana kita tidak terkena hukuman daripada Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan dalam renungan pada pagi hari ini, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya Dia tahu. Oleh karena itu jika kita takut kepada Tuhan, maka taatilah semua hukum-hukumnya. Memang kita akui menaati perintah daripada Tuhan itu berat sekali. Berat. Untuk melakukan semua hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Taurat yang 10 itu juga sangat berat. Mungkin yang satu kita patuhi, yang satu lagi kita langgar, yang satu kita turuti, yang satu lagi kita lawan. Itu bisa terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Tetapi jangan pernah bersembunyi dan membela diri di hadapan Tuhan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tetapi jika kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua yang baik Dia tahu, semua yang jahat Dia tahu. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman pada pagi hari ini sebenarnya disarankan dan diminta kepada kita. Takutlah berbuat jahat karena Tuhan mengetahuinya. Jangan takut terhadap orang. Jangan-jangan pada saat ini banyak orang yang hanya takut kepada polisi. Takut kepada KPK, takut kepada jaksa. Mungkin juga takut kepada orang tua. Bagaimana supaya orang tua tidak tahu kelakuan saya, dia sembunyi-sembunyi. Bisa saja di mata manusia kita tidak bisa terlihat. Bahkan mungkin dalam penemuan yang canggih pada saat ini dengan adanya CCTV, banyak orang gampang ditangkap. Tetapi bisa juga ada orang yang tersembunyi dari CCTV. CCTV Tuhan jauh lebih cerah dan lebih terang melihat semua keadaan dan kelakuan manusia. Oleh karena itu kita tidak bisa tersembunyi saudara-saudara. Kita tidak bisa mengelak. Nah, bagaimana nanti kalau dalam pengadilan terakhir itu Tuhan membuka CCTV kehidupan kita sendiri. Inilah kau. Lihat. Sejak kamu lahir inilah kamu. Jika kita tahu tentang hal itu saudara-saudara, mari kita menyadari. Kita upayakan semampu kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita lemah. Ada saatnya kita jatuh. Ada saatnya kita seolah-olah terpaksa melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi mari segera meminta kepada Tuhan mengampuni dosa kita. Agar nanti dalam CCTV juga, wah kamu dulu waktu jahat sekali ya, lihat, oh kamu minta ampun ya.
saya sudah maafkan, kata Tuhan kepada kita. Kita sungguh berbahagia. Oleh karena itu, mari kita takut melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita dengan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bisa kita lakukan dengan hanya mengaku dan mengatakan, Tuhan sertai kami, sertai hidupku ini untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu. Sebab Tuhan Yesus juga pernah berkata, apapun tidak bisa kamu lakukan dengan baik tanpa penyertaan-Ku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setiap saat kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa melakukan kehendak-Nya. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah, yang sangat gampang dipengaruhi oleh kehidupan duniawi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya meminta kepadamu, sertai kami sepanjang hidup kami, kuatkan kami, dan jika kami lemah melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih-Mu itu jauh lebih besar daripada penghukuman-Mu. Oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, kuatkan kami, agar pengorbanan atas kematian Yesus Kristus tidak akan kami sia-siakan dalam perjalanan hidup kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, kuatkan kami senantiasa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.